Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan nantinya dengan sholat sunat tarawih dan witir berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tak lupa juga kepada keluarga dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ma yustahabbu lis-shaim, apa saja yang disunatkan terhadap orang yang berpuasa. Yustahabbu fi-shaum salah satu asya'a, disunatkan kepada orang yang berpuasa itu 3 perkara. Ini di dalamnya matan Ghaihul Taqrib, tapi di penjelasan yang lebih detail lagi di Qasy' al-Bajuri tidak kurang, tambahannya ada 9. Namun pada kesempatan kali ini cukup 3 yang kita bahas dulu karena waktu yang kemungkinan tidak memungkinkan. Di antaranya ahaduha, salah satu dari yang 3 tersebut ialah ta'jilul fitri, yakni bersegera di dalam berbuka. Ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi ketika bersegera di dalam berbuka, ialah intahaqqaqa ghurubus syamsi. Jadi kalau sudah pasti, sudah nyata terbenamnya matahari. Karena orang zaman dulu mereka melihat ketika terbenam matahari, maka itulah waktu maghrib, sampai maghrib atau telah sampai waktu berbuka. Kalau zaman sekarang berarti kita sudah waktunya melihat di jam yang sudah disediakan. Ketika sudah sampai waktunya maghrib, maka hendaknya kita bersegera di dalam berbuka, tidak untuk berlambat-lambat lagi. Kemudian fa in syakka fala yu'ajjil fitra, kalau sekiranya meragukan, mungkin di perjalanan atau seperti sejenisnya, tidak ketahuan ini sudah sampai atau tidak, maka hendaknya tidak perlu untuk bersegera di dalam berbuka. Syaratnya tadi ialah kalau nyata sudah pasti sudah tenggelam matahari atau sudah pasti sudah sampai waktunya. Kemudian wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa illa fama, dan disunatkan berbuka itu dengan kurma. Kalau sekiranya tidak ada, maka pengecualiannya ialah dengan air. Ada sebuah hadis Rasul yang berbunyi, idza kana ahadukum sha'iman, apabila salah seorang daripada kalian itu berpuasa, falyuftir ala tamri, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i, kalau sekiranya tidak ditemui kurma, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Fa innal ma'a tahura, karena sesungguhnya air itu suci. Jadi dijelaskan oleh Rasul, hendaknya ketika kita berbuka puasa, yang pertama kita dahulukan ialah berbuka dengan kurma. Kalau sekiranya tidak ada kurma, maka dengan air. Dan di kitab yang lainnya dijelaskan boleh dengan manisan, baik itu kue atau sejenis yang manis, baik itu yang tersentuh api sejenisnya. Kemudian amma aslul fitri wajibun, adapun hukum asal dari berbuka puasa ini wajib. Kalau bersegera tadi ialah sunat. Wali annahu yahrumul wisal, karenanya mengharapkan di dalamnya tuh puasa wisal. Jadi ketika seseorang mungkin dia saking kuatnya kada berbukaan, Pak, padahal hal demikian itu haram. Hadis Rasul, iyyakum wal wisal. Iyyakum wal wisal maksudnya ialah janganlah kalian itu berpuasa wisal. Berpuasa wisal itu bersambung, kada berbukaan. Jadi padahal di fikih dijelaskan ketika seseorang kada berbukaan sama sekali itu hukumnya haram. Kalau hukum asalnya hukumnya wajib. Ketika kada berbukaan sama sekali menyambung sampai besok hari, maka itu hukumnya haram. Dan ketika bersegera, ketika sudah waktunya, maka itulah yang disunahkan. Bagaimana ketika mengakhirkan? Wa yukrahu lahu takhir, dan ketika mengakhirkan dari berbuka itu hukumnya makruh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ialah in qasadahu,
wa ra'a anna fihi fadilatun, dia menyengajanya, jadi memang bersengaja, dan dia beranggapan bahwa di dalamnya ada fadilah, padahal ini sesuatu kekeliruan, tidak ada ketentuannya makin lama makin banyak fadilah keutamaan, tidak ada. Jadi ketika sudah sampai berbuka puasa hendaknya langsung segera berbuka puasa. Kemudian wa amma du'a inda bi fitrihi, adapun doa ketika di saat seketika setelah berbuka itu, yang pertama doanya Allahumma lakasumtu, kalau redaksi yang biasanya kan di masyarakat wa bika amantu, tapi yang sebenarnya wa ala rizqika aftartu. Yang kedua Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Di riwayat yang lain tambahnya wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu, atau doa yang agak pendek sedikit zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Dan di riwayat yang lain ada juga bunyi doanya alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu, segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepadaku maka aku berpuasa, wa razaqani fa aftartu, dan memberikan rezeki kepadaku maka aku berbuka. Dan masih banyak doa yang lainnya. Mungkin yang lebih sini kita memakai dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Kemudian yang kedua yang disunatkan yang kedua ialah wasani ta'khirus sahur, yakni mengakhirkan di dalam bersahur. Di masyarakat biasanya ada kalimat sahur, ada sahur, ada sahur. Ulun biasa melihat di WhatsApp itu tulisannya sahur, sahur, sahur. Padahal antara sahur dengan sahur beda. Ketika sahur, sahurun itu sapi laki. Sapi laki artinya sahurun itu, jadi sahur, sahur. Padahal artinya sapi laki. Beda dengan sahur, yang betulnya ialah sahur. Sampai di stasiun televisi ada juga seperti itu. Padahal yang redaksi yang betulnya sahur, karena di dalam bahasa Arab, bahasa yang salah sedikit di dalam huruf, ketika menyebutkan kamulah hatiku, anta qalbi, tapi ketika berubah menjadi huruf kecil anta kalbi, kamulah anjingku, jadi beda artinya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah saja itu satu. Qul, makan Allah, enggak. Jadi beda artinya nantinya. Kemudian di dalam mentakhirkan sahur ini catatannya ialah malam yaqa fi syakkin, selama tidak terjatuh, tidak terjadi di waktu yang meragukan. Kalau sekiranya di waktu yang meragukan fala yu'akhir, maka hendaknya tidak mengakhirkan. Wa yasulu sahuru biqadil akli wasyurbi, dan tercapai berhasil yasulu sahur itu, pahala sahur meskipun dengan makan sedikit atau minum sedikit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi ada perintah dari Rasulullah supaya kita bersahur karena ada keutamaan di dalam bersahur itu. Kemudian timbul pertanyaan kita, kapan mulai waktu dari sahur ini? Wa yadkhulu waqtu sahur bi nisbil laili fal aqlu qablahu laysa bi sahurin fala tuhsaru bi sunnah. Nah, di sini jelaskan masuknya waktu sahur itu ketika nisful lail, ketika setengah malam. Artinya ketika jam setengah malam itu di atas jam 12, berarti jam 1 teng. Di sana mulai nisful lail. Fal aqlu qablahu laisa bisahurin fala tusalu bihi as-sunnah. Ketika makan sebelumnya, maka ketika makan seseorang sebelumnya itu tidaklah dianggap sahur. Fala tusalu bihi as-sunnah, maka tidak mendapatkan di dalamnya pahala sunnah. Fal hasilu, jadi an-sahura sunnatun wa ta'khiru sunnatun ukhra. Jadi yang namanya sahur merupakan satu sunnah dan mengakhirkan sahur itu merupakan sunnah yang lainnya. Jadi ketika kita mengakhirkan sahur itu dapat dua keutamaan. Yang pertama keutamaan bersahur, dan yang kedua ialah keutamaan dari mengakhirkan sahur. Wa yusannu taqribu min al-fajri biqadri ma yas'u qira'ah 50 ayatan, dan disunatkan mendekatkan dari waktu fajar, dari waktu azan subuh itu kira-kira kadarnya bacaan 50 ayat. Jadi kurang lebih 50 ayat yang dibaca ketika sunatnya itu, bagusnya itu kurang lebih 50 ayat. Kalau sekiranya surah Al-Baqarah yang panjang kurang lebih 3 lembaran lebih, mungkin kurang lebih 20 sampai 30 menitan. Nah, itu yang bagusnya di sana. Kemudian yang ketiga, wasalisu tarkul hujri ayil al-fahsh min kalamil fahish, yakni meninggalkan hal-hal kotor, perkataan kotor, diantaranya min kalamil fahish. Dan orang yang berpuasa itu fayasunu as-shaimu lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah wa nahwu dzalik. Dan orang yang berpuasa itu hendaknya dia melindungi
dia menjaga lisannya anil kadhibi, dari perkataan bohong, wal ghibah, dan menggosip, menyembati orang. Padahal di Al-Qur'an jelas nasnya wala yaqtab ba'dukum ba'da, dan janganlah seorang kalian itu menggunjing sebagian dengan sebagian yang lainnya. Diibaratkan oleh Allah sama seperti memakan bangkai daging saudaranya yang telah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kemudian dan yang sejenisnya tersebut dilarang juga kita, seperti kasyatmi, mencaci, menyembati orang, tidak boleh. Berbohong termasuk mencaci orang. Bagaimana kalau kita sebaliknya, kita yang mencaci orang? Wa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini aw thalathan inni shaim. Kalau sekiranya salah seorang itu yang mencela kita, maka hendaknya kita katakan 2 kali atau 3 kali inni shaim. Artinya aku sedang berpuasa, tidak ingin bertengkar. Nah, jadi tujuannya tadi ialah agar kita bisa menahan diri kita, lisan kita dari perbuatan yang tidak baik. Jadi itulah hadirin 3 hal yang dijelaskan, walaupun sebenarnya masih ada detailnya 9 hal di hasyiahnya, tapi 3 hal tersebut, 3 hal yang ada di sini penting bagi kita ingat. Yang pertama ialah ta'jilul fitri, yakni bersegera di dalam berbuka. Kemudian yang kedua wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga tarkul hujri, yakni meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak baik atau hal-hal yang kotor di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, apa yang benarnya itu datang dari Allah, yang kelirunya ulun mohon maaf dan minta keridhaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.